Bener. Saya sampai tahu sendiri. Bocah dua dengan nungguin mesin kayak gitu. Nyetok-nyetok kayak gini. Tapi jangan yakin tetap. Nanti ada pertolongan. Sing ditingkatnya keyakinannya. Siapa tahu habis itu nanti kejawab. Ya sabar mas, sabar. Jadi saya kasih motivasi jenengan. Nanti tak kasih tahu caranya. Sebenarnya kalau rumusnya gampang mas, rumusnya gampang. Rumusnya ada 7. Mau duit banyak itu ada 7. Kalau rumusnya itu ada 7. Sampai cek. Orang memberi 1.000, Allah janji dapat 10.000. Orang membeli 10.000, Allah janji dapat 100.000. Kita memberi 100.000, Allah janji 1 juta. Kita memberi 1 juta, Allah janji 10 juta. Memberi 10 juta, dapat 100 juta. Memberi 1 juta, dapat 1 M. Cuma 7 langkah itu. Tapi biasanya, kita di kelas 1 juta itu udah nggak berani lagi memberi 1 juta. Rata-rata di 1 juta macet. Ya mungkin di bawah 10 juta lah macet. 5 juta, 7 juta masih berani. 1 juta, 10 juta masih berani. Tapi udah berat. Makanya semua lah udah dilakukan ya kemarin. Ke ibu udah sama udah semua deh. Tapi kalau yang meditasi belum ya? Belum. Makanya saya ke Bawandi ke aku saja udah. Nanti kalau nggak besok atau lusa nanti kontekan aja, malam aja. Di sini ini dulu, di tempat ini, itu menyadarkan kampung Perempuan Kampung Rambutan, itu masih jadi musola. Sholat pertama di situ. Yang orang Sudirman itu. Tapi sampean juga kadang, situ juga nggak apa-apa sih untuk motivasi. Ya kita nggak tahu, terus jenengan kan juga tahu. Kalau Allah menyelesaikan masalah saya, bisa. Itu yang harus dipegang. Kalau engkau menyelesaikan masalah bisa ya Allah gitu. Karena catatannya saya masih ada mas. Wah itu nangis terus saya mas tiap hari mas. Ini catatan ini saya nangis aja. Kalau datang ke sini waktu itu. Kalau saya datang nangis mas. Di wilayah kemampuan saya kok. Catatannya itu biar sampean termotivasi. Artinya biar termotivasi. Ini. Biar termotivasi. 67 juta. Ditagih ini mas. 67 juta. Rp997. Terus 28 ini yang PT ATP kebakaran. Padahal kalau saya mau jahat bisa. Oh pabriknya udah kebakaran. Dia nggak punya catatan. Pabriknya kebakaran. Tapi saya punya utang 28 juta. Tak cicil sejuta gitu. Itu, nah ini 23 juta. 36, 30, dikurangi 2 juta, 34 juta. Allah yang kuasa, kupasrahkan ini padamu. Setiap saya datang tuh nangis mas. Terus gini catatan segitu, 249 juta. Sama gini aja. Ya Allah ini bukan milik saya. Kejebak utang ini. Label. Orang pesan label nggak diambil. 121 juta. Gitu. Nangis mas saya. Tiap hari nangis saya. Cuemen. Tapi nggak ada yang tahu. Nangisnya ke Gusti Allah. Ya Allah. Terus saya tiap ngelihat ini engkau yang beresin ini bukan wilayah saya. Masa sampai tahu sih. Kaulah nggak bantu lagi. Kaulah hanya engkau lah yang bisa bantu. Sampai ini apa ya? Kalau enggak bantu lagi, kaulah hanya engkau. Tulisannya sampai ada. Kaulah yang bisa menyelesaikan masalah saya gitu. Kaulah segalanya. Enggak mungkin kau enggak bantu aku lagi gitu. Sampai segitunya itu. Terus giliran ada setelah 2 bulan, saya ngobrol sama Pak Haji Miftah itu. Pak Haji, saya kejebak utang 209 juta ya. Gimana caranya ya biar bisa lunas?
memang perlu orang juga. Ya udah, pinjem Bank BRI bayar bunga aja gitu. Masa bisa emang? Bisa. Tiba-tiba besok pagi Pak Giri namanya marketing udah datang ke tempat saya, ke rumah saya duluan, saya masih di luar. Pak, ada tamu di rumah. Oh iya, siap. Tiba-tiba saya ngobrol itu langsung, itu Allah yang nolong. Tandanya kalau Allah yang nolong, Mas, nggak ada rintangan sama sekali. Tandanya kalau Allah udah menolong. Pak, jenengan nak pinjemin 300 ya. Duh, kok malah sing dia yang ngomong. Oh ya udah, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Makasih. Nah, besoknya kepala cabangnya datang ke sini. Nggak ngecek apa-apa enggak, Mas. Cuman lihat-lihat ke situ, muter-muter. Wah, ini tempat ini bagus nih, beli aja. Iya Pak Wawan, monggo. Dibantu gitu. Oh iya Pak, tenang aja Pak. Tak ajak makan ke ayam bakar situ. Diurus-urus langsung cair. Duh. Sebelumnya 4 bank, saya sampai ke mau ngadain sertifikat tanah ke gudang, nggak diterima. Pinjam bank BRI nggak diterima. Semua bank, 4 bank nggak ada yang terima, Mas. Ya Allah, sampai jedek saya. Udah usaha jedek. Tapi terus sambil meditasi. Setelah saya bermeditasi, terus setiap hari itu saya masuk ke tower air. Iya. Yang ngomong itu juga apa sih yang ngomong? Ya, apa tahu. Masuk ke tower air sampai keringat ini keluar ke tower, bisa disendok. Iya. Saking stresnya itu. Nah, itu caranya meditasinya begitu, bagus. Iya, ya saya memang meditasi beda-beda. Ntar tak ajarin, maksudnya meditasi itu jenengan duduk berserah diri pikiran sama hati. Ya Allah, Engkau yang bisa menyelesaikan masalah saya. Sampai jenengan nanti nggak ada pengakuan apapun. Wah, Allah yang menyelesaikan. Memang ya Gusti Allah yang menyelesaikan, bukan kita. Kita nggak mampu ini. Ini catatannya masih ada. Nah, itu diyakini Mas. Semua apa yang anu yakin. Nah, setelah dipinjemin 300 juta, saya salah jalan. Salah jalan lagi aja. Harusnya lebih 70 juta. Jangan beli mesin. Saya mesinnya udah 5. Jangan ambisi ke 6. Nah, itu rupanya Allah nggak suka itu. Saya beli mesin ke 6, rupanya yang 6-nya masalah. Akhirnya saya dipotong 40 juta. Dipotong 40 juta. Saya dihargai 60 buat DP yang baru. Udah masuk 100 juta, nggak bisa bayar 3 juta, diambil. Itu tandanya Allah nggak suka. Alamnya nggak boleh. Karena jalan kita ada yang macet. Nah, kita harus tanggap ilmu titen. Punya ilmu titen. Yang macet kemarin itu berarti Allah nggak suka, ada salah jalan. Nah, namanya kalau sudah salah jalan, harus ada pengakuan salah. Kita salah. Ya Allah, saya salah. Aku minta maaf ya Allah. Aku minta solusi. Pengakuan salah itu penting juga, Mas. Karena kepada orang aja nggak ngaku salah lama kok. Kalau udah ngaku salah, orang juga lilih kan. Itu mirip kepada Gusti Allah, kepada orang. Pengakuan salah. Ntar ya kapan-kapan meditasi lah. Ntar meditasi. Yakinkan pikiran dan hati jenengan yang menyelesaikan Allah. Allah menyelesaikan masalah saya. Yakin Allah yang menyelesaikan masalah saya itu. Sebenarnya saya juga masih ada masalah, Bang, belum lunas juga, tapi saya belum minta. Jadi saya belum minta untuk lunas dulu. Ya nyantai aja. Karena ya bisa jadi karyawan bank kita yang biayain, tapi udah mulai minta. Tadi saya sama istri udah minta, kayaknya udah mulai minta lunas utang sama ini gitu. Karena kadang-kadang juga ada sungkannya sama Gusti Allah. Orang habis minta 249 juta, masa minta lagi gitu. Tapi nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ke Gusti Allah mah adil. Mintanya ke Gusti Allah. Tapi nanti jawabannya sama orang lain. Nanti ada. Terus jenengan yakin aja. Yakin ada orang yang bantu saya. Nah, setelah itu ini pertolongan yang berikutnya, Mas. Nah, sini pertolongan yang berikutnya tuh. Kisah nyata. Di DP-in Pak Olit 30 juta tanpa tanda tangan. Dipinjemin Mas Edi 100 juta tanpa tanda tangan. Terus dibeliin mesin Pak D 240 juta ditambah 100 juta 5 Juli 2018. Ini pertolongan yang kedua. Walaupun salah, tetap aja ditolong. Kalau kita datangnya ke Allah, itu pertolongan yang kedua, Mas.
Lebih tinggi nilainya. Lebih tinggi. Ini nggak tanda, ini udah lunas, tinggal ini. Yang kedua meditasinya sama begitu juga Pak? Iya, Sama. Meditasi itu untuk mengosongkan pikiran kita, hati kita, diri kita. Jangan ada dengan pengakuan apapun, semuanya engkau ya Allah, berserah diri total. Lah gimana lagi orang memang yang bisa ngerasain Gusti Allah? Lah jangan datang ke siapa yang bisa nolong? Nggak bisa. Karena orang ini apalagi saat ini semua persematan Joloyo semua. Persematan Joloyo saat ini semua. Tapi tenang aja, tenang aja. Ada Gusti Allah. Ada Gusti Allah gitu. Tenang aja, ada Gusti Allah gitu. Nanti caranya ya siapa tahu nanti agak tembus. Kan saya pernah ketemu seseorang. Waktu itu dia nganggur aja gitu. Terus saya punya duit 10.000. 20.000 kalau nggak salah, punya duit 20.000. Kemudian saya bilang gini, ini yang 10.000 kamu kasihkan orang lain ya, yang membutuhkan ya. Kemudian setelah itu dia dikasihkan tuh Mas. Setelah dikasihkan, lain kali itu dia telepon saya. Sekarang saya nggak nganggur lagi Pak. Ya udah bagus itu. Nanti yang setengah kasihkan, ya terserah jenengan, yang sesuai dengan hati aja. Siapa tahu, kan kita nggak tahu. Nah lain kali orang yang saya kasih 20.000 itu, dia punya showroom. Sekarang nih. Saya minjem motor ke dia, kan nggak nyangka. Terus ada 4 orang lagi nganggur semua, 4 orang datang ke tempat saya lagi nganggur semua. Saya bawa ke atas pohon itu. Kemudian sekarang udah mulia semua. Nah jenengan sambil nyari ridhonya Allah, tapi tetap fokus ke Allah. Yakin aja nanti ketemu. Karena bahasanya gini Mas, saya juga pusing. Tapi kalau ada orang yang minta bahasanya konsultasi, ya saya harus yang sudah saya jalani saya sampaikan ke orang lain itu. Siapa tahu Gusti Allah ridho. Karena yang kita cari ridhonya Allah, tapi kita nggak tahu ridhonya Allah itu lewat mana, lewat siapa. Nggak tahu kita. Gitu. Tapi siapa tahu tempat ini kan sudah banyak menyadarkan banyak orang. Siapa tahu kan gitu. Siapa tahu jenengan nanti ditolong oleh Allah dan alamnya, nggak tahu. Yakin aja. Sampai cerita mobil saya diambil, saya udah duluan diambil. Malah bukan hanya mobil, mesinnya tadinya 6, kurangin 4 sementara 2. Terus jenengan teko kayak gini kayak gitu. Saya aja habis nyender di sini sampai ngantuk-ngantuk. Berserah diri sampai ngantuk-ngantuk di situ. Tapi saya mau pulang enggak. Udah ragu-ragu, ya udah di sini dulu. Ternyata jenengan ada jenengan, pantasan saya nggak boleh pulang. Jadi mau ketemu jenengan ini termasuk Allah yang ngatur. Karena saya mau pulang nggak jadi pulang. SMS saya aja udah mau pulang. Iya. Terus Jadi jam 4 tadi Pak sini. Dulu. Ngintip udah biarin lah sebenarnya. Nggak apa-apa. Kalau tahu kayak gitu ya langsung di assalamualaikum aja, nggak tahu. Udah lumayan ya tahu. Tapi nggak apa-apa Mas. Semua itu perjalanan. Timbul pelajarin aja Mas. Yang salahnya jangan dilakukan lagi, yang kurangnya jangan dilakukan lagi. Sambil dikoreksi di mana nih salahnya, di mana letak salahnya, cari. Karena rumusnya itu ada 15 Mas. Suami berbakti sama ibu ayah. Istri berbakti sama suami. Suami jangan mengkhianati istri. Pokoknya nggak boleh neko-neko dengan perempuan kita. Karena kita mau jadi orang benar nih. Kalau udah mau jadi orang benar jangan neko-neko. Jangan mau ribut, jangan jauh usil, jangan ribut agama, ribut ajaran, ribut apapun, nggak mau ribut lagi sekarang. Karena saya mau jadi orang benar gitu. Kemudian kalau jangan nyakitin orang, mau fisiknya, mau pikiran jangan nyakitin lagi. Yang keempat ini, ya memang kita masih punya utang, tapi nggak lari dari utang. Saya yakin utang saya akan saya lunasi. Kelima, rajin sedekah, itu udah tak tuntun tadi. Kemudian jadi orang yang jujur, terpercaya, jadi orang yang ikhlas, yang sabar, yang nerimo, yang bersyukur. Kemudian usaha tetap kan, kemudian etika sopan santun dapat. Kemudian jangan molimo itu main, maling, minum, madat, terus satu lagi madon, jangan. Udah kalau mau jadi orang benar. Yang nomor 14 eling selalu nanti lewat meditasi itu.
ke-15-nya pasrah total. Udah. Kalau udah melakukan itu nanti dengan sendirinya. Nah, sekarang jenengan 1 poin ini setengahnya, kemudian jenengan mulai saat ini alhamdulillah terus. Sekarang alhamdulillah aja. Mungkin waktu itu kita kurang bersyukur, bisa jadi. Nah, udah ketemu kan bener. Nah, berarti kita bener. Salah udah ketemu 1. Kita kurang bersyukur waktu itu. Kurang puas. Nah, kurang puas. Nah, itu udah ketemu kayak saya. Udah dikasih 300 juta, malah ambisi beli mesin lagi 6. Udah punya 5, harusnya 5 aja. Mungkin kalau saya nggak salah jalan ya masih itu kali. Karena udah keambil hampir 200 juta. Ya sudah. Udah buat pengalaman hidup aja. Oh iya, waktu itu salah jalan. Salah walain kamar itu minal syadid. Sekarang mau tak rubah ini. Ya dengan setiap detik, alhamdulillah, alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, 3 aja mas. Astagfirullahaladzim, ya Allah, alhamdulillah. 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 Itu aja. Ya siapa tahu. Nanti Saya usahakan KTP. Masih punya utang yang harus dibayar arisan. Sebulan 7 juta. Ya. Mobil udah saya lepas tuh. Berarti tinggal sisa 12 juta sebulan yang wajib. Sedangkan penghasilan saya sebulan paling 9 juta. itu cuma masih ada modal lumayan ya. Ya kan? Masih kurang kan Pak? Buat biaya hidup sama bayar utang enggak. Itu tiap bulan pertolongan Allah selalu ada. Selalu ada setiap akhir bulan saya bayar Gitu. 7 juta. Enggak, saya pernah kumpulin. Kalau mungkin kata istri, dibilangnya termasuknya hebat lah. Ya yang hebat Allah. Iya benar kayak gitu. Iya kan? Sebulan 7 juta tanpa nyimpen sehari 100.000 pun. Tapi setiap bulan dibayar sama saya. Ini terakhir bulan ini. Ada aja gitu. Iya, terakhir bulan ini udah. Sedangkan arisan kita udah. Sampai malu nggak kalau ini? Enggak. Nggak usah ya? Nggak usah. Nggak apa-apa. Udah membuktikan, tinggal menaikkan. Iya. Maksud saya Pak, gini, kok kuatnya cuma segitu doang gitu. Sebulan tuh cuma 7 juta doang. Ngasih pertolongannya. Kenapa sih? Saya pengen lebih dari itu, niat saya kan pengen beresin semua utang-utang nih. Kayak bagus tuh kan. 2 kali tadi pertolongan kan, yang kedua malah lebih gede kan. Ratusan juta ya. Nanti ada, karena Allah nggak kurang jalan. Keyakinannya ditingkatkan. Kan jenengan jangan doa mudah-mudahan, jangan ngomong mudah-mudahan, jangan berharap mudah-mudahan, jangan terus semoga, jangan, langsung diyakin. Yakin aku ditolong Allah. Nanti setelah yakin sampai naikkan lagi di hakul yakin. Pikiran dan hati sampai losdol lagi ke hakul yakin. Wis gak ada khawatir. Nah gitu. Sudah sampai hilang khawatirnya. Nanti itu namanya udah hakul yakin itu. Di atas hakul yakin ada isbatul yakin, nyuata. Saya nggak punya duit, bongkar ini bisa 30 juta. Tapi selesai ordernya sementara stop dulu. Bukan aneh toh? Itu saat jenengan kesini itu. Ya. Itu tiap hari khawatir saya. Aduh ya Allah. Tiap hari kepikiran gimana pohon gede-gede ini ya Allah. Pohonnya besar-besar udah takut ngerobohin bordiran, saya ingin di sini selamanya loh ya Allah. Ini untuk keluarga saya Allah. Allah mendengar, ya wis toh, sabar wis. Entar tak cariin duit. Udah selesai, sementara stop dulu Mas ordernya. Ya emang dipas-pasin kayak gitu. Tapi yakin udah kan sampai udah membuktikan ada di situ. Yang penting jangan neko-neko. Kuncinya Mas, ikhlaskan apapun yang terjadi, jangan ngeluh dan berpikir positif. Nggak boleh ngeluh lagi. Jadi kan di sini jangan ngeluh, jangan semoga, jangan mudah-mudahan, tapi yakin saya ditolong Allah. Terus tambah lagi di sini yakin saya ditolong Allah. Ditambah lagi yakin ditolong Allah. Karena itu jenengan namanya udah 50% itu, udah bukti 50% itu. Tinggal tambah 50%-nya. Sesuai dengan keyakinan jenengan ke Gusti Allah. Kadang Agus istri tanggal akhir bulan kan tempo akhir bulan itu nih tanggal 1. Kalau kan tanggal 30, tanggal 31. Istri tanggal 20 udah bilang, duit buat barisan udah ada belum? Masih ada waktu 10 hari sih. Nah itu keyakinan jenengan udah ada itu dalam hati. Iya. Cuman tingkatkan itu. Kadang yang di rumahnya suka bikin saya goyang aja Pak. Nah itu sabar emang kayak gitu, karena memang perlu bukti tenang ada punya. Nah itu tinggal bawa istri ke Gusti Allah.
Buat tak sekalian mas, kita seorang preman pun nggak apa-apa ngomong pertolongan Allah, namanya Allah yang nolong. Bahasanya memang hidup kita hanya Gusti Allah. Sopo sing bisa nyelesain, jajal pinjem-pinjem kemana juga sulit. Semua orang bilang, semua juga angkat tangan, semua juga ngeluh. Datang kemana aja ngeluh, rata-rata ngeluh. Kita nggak ngeluh, wis yakin aja udah. Gitu. Nah, kayak gini ini nggak semua mas, pas kayak gini rata-rata ya begitu. Mas Aris yang biasanya banyak sekali sedikit. Jangan tinggal tingkatkan dari dalam. Ada waktunya, ada masanya. Sambil ngoreksi diri. Tadi pengakuan salah udah. Betul, saya waktu itu kurang bersyukur. Walain kafartu innallaha syarito. Ya siapa kufur nikmat ditambah adab. Sekarang dibalik, saya pandai bersyukur. Dengan di rumah yang kerompong-kerompong yang nggak kepake, rosok-rosokan, yang nggak kepake, udah kasihkan tukang kerompong. Jangan dijual, kasihkan tukang kerompong. Mulai itu. Polanya pertama tidak ngeluh lagi, polanya udah yakin barang-barang yang di rumah yang tidak pakai kasihkan tukang kerompong. Mulai polanya memberi, karena kalau udah pola memberi nanti menerima. Siapa memberi pasti menerima. Polanya yang dirubah, karena rubah cara berpikirmu maka duniamu akan berubah. Pikirannya yang dirubah. Tadi istri termasuk nggak nguat-nguatin tadi dikasih kekuatan. Kamu jangan ngomong negatif loh ya, ngomong positif. Doa tiap hari alhamdulillah. Dengan mulai sekarang nanti astagfirullah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, astagfirullah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, astagfirullah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Jadi di sininya yang waktu itu mikirin duit terus. Iya. Sekarang ganti mikirin Allah. Bener, Agus. Hah? Iya bener. Nah, ya itu salah udah ketemu berdua. Kurang bersyukur. Terus di sininya dulu duit aja. Ya udah bener. Sekarang diganti Gusti Allah. Nah, untuk mengganti mikirin Gusti Allah itu perlu proses dan waktu. Nanti belajar meditasi ntar. Saya sebelum begini Pak, sehari tidur cuma 3 jam. Bayangin. Itu udah tebusan. Ya. Tidur 3 jam itu tebusan, artinya berarti saya nggak mikirin duit itu 3 jam doang sehari semalam. 1 kali 24 jam itu saya nggak mikirin duit cuma 4 jam. Oh, jenengan udah ketemu lagi nih keempat nih. Siapa mengejar akan kehilangan mas. Udah ketemu rumusnya ya. Siapa menanam memetik. Percaya nggak? Iya. Siapa menabur menuai. Siapa takut ketakutan. Siapa mengejar kehilangan. Udah ketemu ini udah 5 tuh. Siapa pasrah akan mendapatkan. Tapi pasrahnya pasrah usaha. Bukan pasrah kita nggak ngapain enggak. Pasrahnya pasrah usaha. Kita kan usaha udah. Tinggal sisanya gini nih. Percayakan padamu. Karena masalahnya kita itu belum yakin banget. Allah itu ya di sini bersama kita ini. Ya Allah ya bersama angin, bersama kita, bersama segala macam nggak jauh dari kita ini. Gitu. Kita yang yakinnya harus meningkatkan. Nah itu nanti udah mulai ada perubahan tadi. Itu jangan lupa itu. Yang 50%-nya kasihkan. Karena siapa tahu itu Allah itu melewati kita, ucapan kita dijabah Allah, terus tangan kita dijabah Allah nggak tahu juga. Karena rata-rata yang saya titeni itu omongan saya itu dikasih Allah. Tapi ya cobaannya banyak saya juga. Itu mengambil pohon nggak dibayar sampai sekarang. Ini pohon itu belum dibayar sampai sekarang ya udah nggak apa-apa. Kayak gitu ada aja. Ada aja. Tapi ya ikhlaskan aja. Ikhlaskan gitu. Tenang, tenang. Ada Gusti Allah. Sekarang mulai ini. Ini kan tanda tuh. Ini saudaraku. Saya ini sampai tak pasang tuh. Nah ini tak pasang di situ tulisan Allah. Ini kalau saya lagi pusing, saya itu nyender gini. Nah, udah gini aja, gini. Ya Allah, 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 ya Allah. Tiap 24 jam mas. Lupa ingat gitu. Makanya saya masih bisa campur seharian. Ya senang itu kalau kita masih ada pusing tanda ngeluh, itu masih kurang bersyukur. Ya, untung kita masih kasih sehat, untung kita masih ada usaha sedikit itu masih beruntung mas. Yang lebih parah daripada kita banyak. Makanya jangan menghindar dari Allah, tapi lebih kenceng ke Allah. Nah kalau bisa puasa 2 hari, kalau nggak bisa puasa 2 hari, puasa sehari. Kalau nggak bisa mandi basah malam ke tempat saya. Kita belajar bareng-bareng. Yang 4 orang itu sama mas, nganggur semua, pas 4 orang persis, tak buang ke atas itu.
Sekarang udah mulia semua 4 orang itu. Bukan berarti saya enggak lah, saya enggak bisa apa-apa, saya enggak punya apa-apa. Yang bisa itu Gusti Allah. Cuman pas ketemu kita Allah itu ridho gitu. Karena kalau saya itu ada orang sedih, saya ikut sedih. Tapi kalau ada orang senang, saya ikut senang. Ya Pak Wardi tahulah. Pak Wardi itu rumah saya dari zaman Seng, Mas. Sampai naik dia semua tukang. Sampai 7 kali merubah rumah itu. Kalau menurut logika manusia ya enggak. Wong dia yang butuh kerjaan, saya suruh kerjain. Tapi pas begitu datang, order datang. Ya kayak gitu aja. Ilmu titan sama Pak Wardi. Dari Seng rumahnya, Seng. Adanya cuma motor sama TV. Sampai naik dia itu tuh dirubah sampai 7 kali apa? Nama dia itu. Gonta ganti gitu. Habis lebaran bangun, habis lebaran bangun gitu. Waktu itu. Karena ya sambil nolong dia juga. Polanya dirubah, Mas. Polanya jangan ada ngeluh dalam pikiran dan hati, jangan ada ngeluh. Pokoknya jangan nggak boleh ngeluh lagi ya, sampai nggak boleh ngeluh lagi. Harus seneng ada Gusti Allah, saya yakin gitu. Dan pikiran saya jangan mikirin duit lagi. Aku udah salah waktu itu mikirin duit terus nggak mikirin Gusti Allah. Sekarang dibalik mikirin Allah, baru mikirin duit. Yakin ya Allah, saya akan nggak bayarin gitu. Dan udah saya buktikan 2 kali loh. Udah tak kasih tahu catatannya. Kamu Habibnya, assalamualaikum Mas, kok nggak asing? Oh enggak ya, berarti udah pernah ketemu. Kalau nggak asing, dengan saya. Itu ilmu nyata, apa yang saya sampaikan ilmu nyata. Bunda Asih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kredit macet gimana? Kredit macet yang jenengan yang ngeridit apa yang ngeriditin? Kalau jenengan yang ngeriditin macet, sabar. Catatan utang, nih utang saya kalau ya belum bayar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bendel belum bayar ke kita. Saya nggak mau marah. Padahal saya juga butuh. Tapi kalau orang udah marah, kalau ukuran orang udah marah, ada yang 17 juta kabur. Alhamdulillah ya Allah, dosa saya berkurang 17 juta. Ada yang harusnya saya marah-marah, tapi jangan. Mendingan ya Allah, jadikan dia orang baik, orang yang punya utang saya itu. Kayakan dia, majukan dia, makmurkan dia. Dan bayar saya ya Allah, gitu. Jangan negatif diri kita. Diri kita nggak boleh negatif. Diri kita jangan ngunci, jangan bilang nanti nggak bayar ya, jangan dikunci. Kalau ngutangin ke orang, jangan ngunci bilang wah nanti dia nggak bayar. Nanti kekunci itu. Di hati kita juga sama. Jangan dia nggak bayar, yakin dia bayar saya. Nah, gitu. Jadi positif. Makanya pikiran kita nggak boleh negatif, ucapan nggak boleh negatif, rasa di hati kita nggak boleh. Wah nanti nggak bayar dia. Nanti nggak bayar beneran. Yakin dia bayar. Yakin saya ditolong Allah. Yakin ada orang kaya raya yang bantu saya tanpa syarat. Ini saya buktiin tanpa syarat. Ini saudaraku. Nah tuh, ada orang kaya tanpa syarat nolong saya. Nah itu. Nih. Ini 240 juta, 100 juta. Kemudian yang atas itu 30 juta. Ini orang kaya bantu saya. Jadi kasihan sama saya tanpa syarat apapun. Padahal saya pinjam bank 50 juta. Itu 3 tahun. Ini 360 juta. Tanpa tanda tangan, tanpa apapun, tanpa syarat. Nah itu kalau Allah udah nolong. Makanya datang ke Allah. Yang saya sampaikan ini jalan Allah bersama Allah. Wes sekarang nggak usah bicara masalah pinter, masalah hebat, masalah apapun nggak usah. Yang penting gimana caranya kita di jalan Allah bersama Allah. Entah itu apa namanya sok suci lah sok ini, wes nggak usah ngomong suci, kotor, najis itu nggak usah. Bagaimana belajar hidup di jalan Allah bersama Allah. Piye carane? Hidup di jalan Tuhan itu ngikutin kata hati. Hati ini ikutin yang sesuai dengan akal sehat. Udah itu, satu itu pegang. Hidup ngikuti kata hati selaras dengan akal sehat.
Kalau hatinya pengen ngasih, hati nggak mungkin bohong, hati nggak nyuruh jahat. Hati ini nyuruhnya baik-baik. Ikuti kata hati sesuai dengan akal sehat. Itu jalan Tuhan. Tek wis. Entah agamanya manapun, entah orangnya siapapun, nggak usah dibantah dengan dalil, dengan apapun nggak usah. Pokoknya ikuti kata hati sesuai dengan akal sehat. Pokok itu dah. Entah dari Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Kapitayan, monggo. Entah itu preman, entah itu orang kaya, orang miskin, orang pinter, orang nggak pinter, monggo. Wes jangan untuk engkel-engkelan, jangan untuk gontok-gontokan, jangan untuk perdebatan. Nggak ada artinya semua. Pokoknya gimana caranya pribadi-pribadi ini, entah pengamen, entah pengemis, entah Pak Presiden, entah Pak Menteri, diri-diri ini, ikuti kata hati selaras dengan akal sehat. Itu namanya jalan Tuhan. Kalau ada orang yang membantah, orang mengikuti kata hati selaras akal sehat itu salah, silahkan cek ke sejuta guru. Kalau orang ngikutin kata hatinya selaras dengan akal sehatnya, kok salah, silahkan cek. Silahkan cek. Dan gurunya suruh ngubungin saya kalau itu salah. Saya yakin nggak ada yang akan bisa membantah sesuai dengan akal sehat. Tapi kalau nggak sesuai akal sehat ya saya nggak berani jamin. Ikuti kata hati dari bangun tidur sampai mau tidur, bahkan sampai tidur pun sesuai akal sehat. Itu namanya jalan Tuhan. Praktekkan ke dalam dirinya. Hatinya pengen ngasih, hatinya pengen doa, hatinya pengen sholat, hatinya pengen ngasih. Hatinya jangan mukul orang, hatinya jangan syirik, jangan dengki, jangan takabur, jangan sombong, jangan memaki, jangan membenci, jangan semua itu. Yang negatif pasti jangan semua. Tapi yang positif nyuruh dia. Gitu. Kemudian hidup bersama Allah. Ya Allah dari sini. Sehingga kita menyadari, ya Allah kau ada di sini. Kau menolongku, kau membantuku. Aku yakin padamu. Bukan mudah-mudahan. Mudah-mudahan itu nggak yakin. Semoga itu nggak yakin. Itu untuk bahasa orang banyak. Semoga kita semua nggak apa-apa. Orang baik. Tapi kalau udah pribadi, yakin. Ngainul yakin. Hakul yakin, bahkan sampai ifsibatul yakin. Karena apa? Ilmu ini ilmu titen. Dari saya nikah sulit, saya minta istri dikasih. Tapi doanya 2 minggu. Setiap malam berdoa minta istri. Kemudian udah punya istri, kena karma. Udah nikahnya sulit karena dulu nakal, ya wajar kena karma. Jadi nyari istri itu sulit, nggak dapat. Kemudian 2 minggu berdoa minta istri. Sudah begitu, udah nikah, 05 tahun belum dikasih anak, kena karma. Berdoa 2 bulan minta anak. Tiap hari berdoa. Kemudian setelah itu, saya main film di Angling Dharma, nganggur 10 bulan mas. Habis nikah nganggur. Ya Allah. Jadi yang nikah nganggur mas. Yang kerja istri. Nah, 3 bulan di Angling Dharma saya. Sekitar 3 bulanan. Kemudian setelah main film ternyata nggak enak, nganggur 10 bulan. Saya ngolektif listrik, ngolektif telepon, nganggur mas. Jadi cemoan orang masyarakat situ. Jadi nggak enak-enak langsung enggak. Saya jualan BH kanan kiri punya orang mas, muter mustika. Jualan pompa, jualan beras, jualan sepatu, muter, jualan pompa, muter semuanya. Pertama jualan pompa, pompa yang menghayat depan Puri Bidara. Itu di situ yang Mahayar. Ya. Itu yang pompanya. Ya. Itu saksi nyata, sampai tahu berarti. Itu waktu saya nganggur. Pompa semua di Mustika saya ambilin semua. Dari saya 15 saya jual 25 untung 10.000. Semustika sampai pompanya habis. Semustika nggak ada. Pompanya habis, jualan pompa itu semangat. Ayo semangat dipompa, semangat gitu. Semangat. Terus jualan bedak pon. Punya Pak Runyanto. Pon bedak itu ngeditin sebulan. Kenalkan dirimu. Tampilkan dirimu di masyarakat. Waktu itu saya masih culun banget, belum kenal banyak orang. Culun, masih diledekin orang, apapun diledekin aja. Masih dari suruhan orang waktu itu. Jualan bedak udah nggak laku, ganti jualan sepatu. Kalau sepatu itu Mas Pangat di Sudirman bos saya, pindah dari Mustika pindah di Sudirman. Jualan sepatu dia ngeditin sebulan. Habis itu beras itu beri yang ikhlas. Kalau sepatu dasarnya yang kuat. Habis itu HP komunikasi. Nggak nyambung, bensin, jualan bensin, ojo isin. Yang terakhir jualan beras itu beri yang ikhlas. Habis itu kok sulit amat nyari duit 1.000 perak kadang nggak dapat mas. Nangis saya.
Saking juegeknya itu nangis sambil ngompak, sambil nyuci. Istri saya yang kerja. Ya Allah, saya yang salah ya Allah. Saya minta maaf, saya minta kesibukan ya Allah. Minta kesibukan saya ya Allah. Langsung malamnya mimpi nyium Korea, siangnya kerja di pabrik lagi. Di pabrik lagi pas saya masuk mulai daun. Pas sudah menguasai pabrik udah bagus, saya dipindah di sampel. Pas sudah gitu saya ditawarin kakak saya. Singkat cerita itu, saya pernah kerjasama dengan PT ATP yang kebakaran itu. Saya jadi calo di situ. Saya sebelumnya minta maaf. Sebelumnya saya berdoa, ya Allah jadikan saya pengusaha. Saya mau ngopainin ibu saya. Baru jadi pengusaha. Setelah doanya itu, ya Allah, saya jadikan pengusaha, mau ngopainin ibu saya gitu. Nah, yang tadi jatuh bangun tadi ketemu orang Cina. Ya kayak gini aja Mas, ada yang ngingetin kayak gini. Mesti sampai nggak berarti orang ibu, orang Cina, Pak Hakim, yang punya sel di perapatan. Nah, jenengan sering-sering sama dia Mas. Perapatan sini. Perapatan yang sel komputer, ada sel toh. Yang kalau dari sini, yang kalau dari sono itu yang kiri. Sel komputer itu namanya Pak Hakim. Waktu zaman sulitnya dia, susahnya dia di demo masyarakat situ. Dia sumpah Mas, aku nanti sudah punya rumah 7, punya mobil mewah, yang nyakitin saya, rumah pun belum tentu kepagar. Nyata Mas, dia punya rumah 7 sekarang. Hebat. Padahal dulu ngontrak. Nah itu buat motivasi dengan belajar sama dia, keren. Kalau ngomong ke dia pasportnya, ada kok Hakim enggak? Maaf kok, saya suruh belajar dari panjenengan. Nah, ya makasih ya. Udah, ya nanti saya nurun aja. Bilangnya disuruh Pak Agus Poleng, suruh belajar sama Pak Hakim. Nah gitu. Kalau pasportnya disuruh Mas Agus Poleng, katanya jenengan adalah gurunya. Katanya jenengan gurunya dia, katanya gitu. Nanti dia udah ketawa itu. Udah gitu aja. Nanti kalau udah kena motivasi dari dia, banyak yang jadi. Di Mustika buahnya yang belajar sama dia jadi semua. Nanti kalau sama dia ditekankan ke ibu Mas, suruh duit kasih ibu banyak. Intinya itu, senangkan ibu, melayakan ibu, sugihkan ibu, jayakan ibu. Nanti rumusnya itu, kalau udah menomorsatukan ibu, rezeki datang silih berganti, nggak disangka-sangka. Saya buktiin semua. Dulu saya boro-boro ibu saya telepon sehari sekali. Kadang sebulan aja nggak telepon. Dulu sebelum berbakti. Kalau sekarang ya sering telepon. Dan ibu saya alhamdulillah dari utang 7 bank Mas. Itu loh Mas. Ibuku punya utang 7 bank, anaknya nggak tahu. Itu yang saya bikin macet rezeki saya. Setelah saya lunasi 7 bank itu, rezeki saya ngalir. Ada videonya itu, pernyataan dari ibu. Ibu saya sampai 7 bank, Masya Allah, anaknya kok di Jakarta seneng-seneng. Nggak prihatin, ngerokok, minum. Ibunya menderita, anaknya minum di Jakarta. Judi. Seneng-seneng. Piye to kowe kuwi, Lin? Kalau Gusti Allah. Iki ibumu susah nang kampung kae. Ibumu susah nang kampung kae kowe randang sadar, Le, sadar Le. Wis tak gawe susah hidupmu kok enggak sadar-sadar to, Lin. Kata Allah. Kamu itu tak bikin sulit hidup enggak sadar-sadar. Open ini ibumu, seneng nih ibumu, muliakan ibumu. Nanti kamu tak kasih rezeki. Kalau kelihatan, kalau Gusti Allah kelihatan enggak gitu. Akhirnya saya minta jadi pengusaha, dilalah Pak Udin Pasir Nangka pertama datang ke tempat saya sama tukang bordir yang dari Jaha itu. Karena saya minta pengusaha. Ya kayak gini, pertemuan ini Allah yang ngatur. Jadi saya minta pengusaha kan bingung Mas. Gimana usaha apa jajan? Dilalah saya tukang bordir gitu kan. Pak Haji Udin datang ke tempat saya sama Mas Tanto dari anak buah Jaha yang pabrik tas kebakaran. Main ke tempat saya. Yondilalah Pak Haji Udin kan bordir lama. Tanya, aku tak boleh ke tempat sampean. Ya kita kan baru kenal Pak, lewat Pak Agus Poleng aja. Udah mulai tuh baru saya. Niung, ya, lewat saya nanti saya jadi calonnya gitu. Dari saya 500, tak jual 700. Untung 200 perak. Komitmen dengan doanya. Nah itu doanya itu Mas. Ya Allah jadikan saya kaya. Saya mau ngopainin ibu saya. Itu yang membuat saya goal itu. Ya Allah jadikan saya pengusaha. Saya mau ngopainin ibu saya. Setelah tukang bordir datang, tukang konveksi datang, untung 1 juta. Saya kasih ibu saya.
Yang tadinya ngasihnya 100 200. Dicengin sama orang Cina itu. Mas, rezeki sampean nggak lebih dari 2 juta. Loh kok bisa? Lah sampean ngasih ibu 100 200 kok. Rezekimu nggak lebih 2 juta. Bener juga ya. Janji Allah 10 kali lipat. Ya orang Cina aja tahu rumus kayak gitu. Janji Allah 10 kali lipat. Sampai rezekinya nggak sampai 2 juta. Lah kok bisa? Lah kamu ngasihnya ibu 200. Baru. Nah ibu saya kalau tak kasih buat beli nomor buntut gitu. Sekarang ibu saya mau minum, mau mendem, mau beli nomor buntut ya saya nggak ngaruh. Yang penting ibu saya seneng. Mulia gitu. Nah, akhirnya benar, untung 1 juta mas, tak kasih 1 juta. Senengnya mas, ngasih 1 juta pertama kali, yang tadinya ngasih 100 200. Langsung omset naik 10 juta mas, kaget saya mas. Ini bener apa enggak sih ini? Wah berarti kok hakim bener ini. Bulan kedua untung 2 juta, tak kirim 2 juta. Omset naik 20 juta. Terus kemudian bulan ketiga tak kirim 3 juta, tak duluin. Kalau tak kirim 3 juta, omset saya 30 juta berarti benar. Waktu itu langsung 26 juta sampai 30 juta itu. Jadi kisah nyata. Ibu mas, pasti ini ada masalah sama ibu mas. Coba mas. Ibu saya udah meninggal Pak. Ya memang lambat sih. Kalau udah meninggal lambat, tapi kuburannya di mana? Ada. Yaitu salah satu pengakuan salah. Sampai pengakuan salah. Ya pengakuan salah, selama hidup saya belum bisa membahagiakanmu ibu dalam hati. Aku salah bu, selama hidup belum bisa mensurgakanmu. Aku salah, aku minta maaf dalam hati. Kemudian ya Allah berikan ibu ini di alam sana bahagia mulia, surga dunia, surga indah di alam sana. Kemudian ya Allah jikalau ada nilai kebaikan saya ya Allah berikan ibuku di alam sana. Total ya Allah, saya masuk neraka pun ikhlas salam yang penting ibu saya masuk surga. Ibaratnya kalau ada nilai kebaikannya sampean, kasihkan ibu di alam sana. Karena kuncinya itu mas. Saya dulunya udah belajar agama ini itu, tapi sulit. Setelah menomorsatukan itu, baru menemukan jalan hidup. Ya kalau saya nggak neko-neko sebenarnya ya, tapi ya memang periode ada orang bilang kehidupan 5 tahun naik, kehidupan turun. 5 tahun naik, 5 tahun turun, 5 tahun naik, 5 tahun turun ada. Tapi kalau benar kayak grafik naik ke atas. Tapi kalau salah, langsung mas. Salah bener. Tapi kalau salah, langsung turun. Itu kuncinya itu. Ini udah mau maghrib, tak jangan mau ada perlu. Intinya itu, nanti kapan-kapan ya kita SMS-an. Di Bunda Anissa, kalau kredit ke orang main mata jadi tagih 1 kali, 2 kali, sampai 7 kali. Nagihnya sampai 7 kali, tapi jangan kasar. Tapi dengan cara yang baik, dengan doa, dengan jangan nyakitin orang, dilarikan ke jalan Allah. Setiap manusia yang mengalami masalah, itu dilarikan ke jalan Allah, bersama Allah. Pokoknya intinya bila mana manusia masalah, dituntun di jalan Tuhan dan bersama Tuhan. Itu tugas kita itu. Jalan Tuhan itu nggak ninggalin tapi positif. Kurang lebih gantos ngaten ya Bunda Anissa ya. Kamas Daryl gitaris band Matur Suwun warahmatullahi wabarakatuh. Mas Irawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamas Musyadat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamas Irawan, Mas nyimak nggih. Monggo Kang Mas Irawan bareng-bareng. Ini lagi motivasi saudara. Karena kadang-kadang kayak gitu kita itu. Karep-karepe dhewe, pantesan mau pulang nggak boleh pulang di kerjaan. Ternyata ada mau saudara yang datang. Saya lagi di tempat kerjaan. Ini ya kita minta doanya juga yang ada di room, di luar room. Saudaraku yang lagi datang ini habis ini terselesaikan masalahnya, terjawab doanya, dan panjenengan semua sama. Yang masalah diselesaikan oleh Allah, yang belum ketemu ditemukan, yang masih nganggur dapat kerjaan, yang sudah kerja, naik jabatannya, naik gajinya, yang petani subur makmur, tanamannya, terus yang pengusaha naik usahanya. Karena doanya 40 orang, doanya wali satu. Ini yang di sini ada sekitar 70 lebih, berarti ada 80-an orang, yang lewat ada 6.400 orang. Ini lebih dari ribuan orang yakin doa kita dikabulkan. Tadi bilang siapa tahu yakin. Tadi bilang siapa tahu yakin, yakan. Nggih. Ya betul. Kan nggak ada yang tahu, maksudnya jangan dulu kehendak. Siapa tahu gitu. Siapa tahu setelah ketemu itu Allah suka, Allah ridho. Makanya kita nggak boleh membaca ke depan.
Setelah ketemu Allah itu baru dibaca, oh ternyata Allah itu kita harus ketemu. Nah, gitu. Jangan baca ke depan. Baca ke depan tentang diri ya. Tapi kalau kayak kemarin ada yang komplain itu. Ada yang komplain gini. Kalau yang apa namanya? Prabu Jayabaya yang Jayabaya kan ngeramal ke depan ya. Untuk beliau ya beda. Beliau ahli pertapa, ahli puasa, ahli terakat. Bisa memprediksikan 1400 tahun yang lalu ke depan bisa karena latifahnya suci. Kalau kita kan banyak dosa. Ya jangan baca ke depan. Tapi kalau setelah punya ilmu titen, setelah kita berbuat dititeni, setelah kita berbuat dititeni, setelah kita berbuat dititeni. Siapa yang memberi pasti menerima, siapa takut ketakutan, siapa mengejar kehilangan, maka siapa pasrah mendapatkan. Yang penting kita berusaha, bekerja, berkarya, berdoa, bersyukur, eling 24 jam, kemudian pasrah total. Allah yang menata, Allah yang mengatur. Allah nggak mungkin menata salah. Allah nggak mungkin menempatkan teman yang salah. Kalau Allah belum nolong, berarti kita belum sadar. Semakin sadar, semakin banyak pertolongan. Iya, semakin sadar, semakin Allah menolong. Banyak sadar, banyak pertolongan. Intinya itu. Kurang lebih kata-kata Kang Mas Elvandra Nicholas Sokaya nggih. Kang Mas Desta Lusinan nggih. Ya syukurnya dibanyakin niscaya tambah nikmat. Betul. Guru, makanya ini tak suruh alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Bahkan tak tuntun yang nyata gitu. Kalau punya barang di rumah yang nggak kepake, kerosokan apa, kasihkan tukang kerompong, jangan dijual. Polanya pola memberi. Pola satu pengakuan salah. Pola kedua keyakinan, pola ketiga banyak memberi. Jadi barang-barang yang di rumah yang tidak pakai, kasihkan tukang kerompong. Yakin setelah merubah pola pikir ada perubahan. Rubahlah cara berpikirmu, maka duniamu akan berubah. Nggih, Kang Mas Enomas setuju. Semua bagi Allah kecil, tapi bagi kita yang berat. Karena saya buktiin. Kang Mas Elvi Andra Nicholas Sekoya tadi bilang siapa tahu ya kan, sekarang harus yakin, jangan bilang mudah-mudahan dan beda detik, beda mau. Oh nggih, ya yakinnya iya, tapi untuk kita biar tidak sombong, siapa tahu setelah jenengan ketemu kita, Allah itu ridho gitu. Yakinnya harus yakin dari manusianya, tapi kita nggak tahu ridhonya gitu. Ya. Nggih Kang Mas, matur suwun udah diingatkan. Memang kita nggak boleh memastikan. Jadi yakin, tapi kitanya biar tidak sombong juga, jangan mendahului kehendak gitu. Ntar kalau kita ketemu kalau asal ketemu Mas Agus, nanti cair, nanti kitanya sombong, kitanya menyombongkan diri takutnya gitu. Makanya supaya kita tidak ada kesombongan, siapa tahu setelah kita ketemu ini ridho. Tapi yakinnya harus ditolong Allah harus gitu. Tapi terima kasih itu masukan bagus Kang Mas Elvendra. Namun yang saya suruh tingkatkan yakinnya tetap. Kalau yakinnya tetap yakin. Ya gitu. Betul kan? Betul. Masukannya bagus. Terima kasih atas masukannya. Makasih Kang Mas Elvendra, makasih. Nicholas Sekoya, makasih. Yakin tuh ada penambahan dari Kang Mas Elvendra, yakin. Kok kayak Charlie nggih mirip Mas Charlie. Ibni Bratajaya digawe dagelan terus hahaha. Makanya iya bercanda aja, jangan bercanda. Nyampainya sambil bercanda tapi serius gitu. Kok koyok Arya Satria ini. Nggih. Lah wong ini yang ilmunya tahu. Kang Mas Albian 22, assalamualaikum. Orang mana Kang Mas? Saya Tiga Rasa Tangerang Kang Mas. Aslinya Ngawi Kedunggalan. Kang Mas, Mbak Switi saat berdoa malah merasa ingin bersyukur tapi Allah menganggap saya sombong gimana? Nah kalau udah sampai kayak gitu. Tapi kalau belum sampai ke Allah yang masih masalah gitu ya. Kalau hidupnya belum tertata, belum posisi masih masalah, kan masalah itu berarti masih banyak yang salah akhirnya masalah. Tapi kalau udah masalahnya udah nggak banyak tertata, tinggal bilang, ya Allah terima kasih, mohon maaf atas segala salah dan terima kasih. Itu yang udah sampai. Tapi kalau belum sampai, masih
dalam masa penyelesaian harus berdoa. Udhunya astajib lakum. Berdoalah niscaya akan kabulkan karena ada dalam rangka untuk niteni, untuk manfaat untuk orang banyak. Kadang-kadang begini Kang Mas, dengan digawe seperti itu nanti kalau terjawab gentin yang lain, memotivasi yang lain. Ternyata itu ada yang kayak gitu. Nggih Mbak Yati Sumiati usaha Bang matur suwun nggih, usahanya tukang bordil. Nek jenengan duluan enggak apa-apa Mas. Jenengan duluan enggak apa-apa. Sukses ya. Wis yakin aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti SMS-an. Ya. Kalau bisa puasa 2 hari, kalau nggak bisa sehari, kalau nggak bisa ya seseramas. Malam-malam bareng-bareng malah. Nggih Mbak Yuni Sai Ganta. Betul sekali Bang, di balik hati bersih akan terpancar segala kebaikan. Nggih Mbak Yuni Sai Ganta, ya saya selengean terus saja. Tapi ya sebenarnya ya alhamdulillah tertata aja. Maksud saya tak ceritakan, ini loh, nama ibu saya ini. Nah ini tak suruh nomor 1 kan, nomor 1 di paling atas ada tulisan Allah. Setelah tulisan Allah, ibu. Nah itu tak pacu. Ternyata saya nggak tahu, ternyata ibunya sudah kembali ke Gusti Allah. Ya sudah, datang ke kuburannya sudah lambat sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, yakin. Kemudian tinggal meningkatkan keyakinannya, berpikir positif, omongan positif. Kalau punya apa-apa di rumah yang nggak kepake, tak suruh ngasih tukang kerompong. Yakin sih biasanya apa yang udah saya sampaikan kalau udah ketemu kita, yang udah pernah maksudnya. Rata-rata ya dijawab oleh Gusti Allah. Karena merubah pola pikir. Bukan saya, dirinya sendiri yang merubah pola pikir. Kan bahasanya biasanya orang itu ngomongannya masih negatif, pikirannya masih negatif, hatinya masih negatif, langkahnya masih negatif. Sehingga yang terjadi juga negatif. Tapi kalau orang itu omongannya positif, pikirannya positif, hatinya positif, langkahnya positif, akan jadi positif. Nah, kurang lebih seperti itu. Nggih, matur suwun semuanya, Kamas Fifrut matur suwun, Mbak Yuni ulang matur suwun, Kamas Otot Kawat Balung Musi matur suwun, Kamas Ardi kosong adalah isi. Setuju Kang Mas, kosong adalah isi adalah kosong. Setuju Kang Mas Ardi. Mas Irawan, nggih Mas matur suwun, nggih rahayu. Nggih Kang Mas Otot Kawat Balung Bendrat, jangan bendang Mas Bro. Nggih matur suwun. Kang Mas Pranata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kang Mas Otot Kawat, kadang kayak jenengan jadi host wajar nampak senyum mae. Kalau bukan gawan lahir yo. Nggih Kang Mas, wong namanya ya saya diciptakan Gusti Allah memang selengean, wong itu yang nyuruh ibu saya. Jadi gini Kang Mas Otot Kawat. Saya itu sama ibu saya yang nyuruh. Kalau ibu udah nyuruh itu nggak berani melawan. Kamu guyu wae karo nggih mboten. Nanti rezekimu lancar. Yo tak pelajari Mas. Karena ibu yang nyuruh, terus kemudian saya senang tak pelajari. Kamu main ketoprak, nggih, Mbok, saya belajar main ketoprak. Kamu MC, nggih. Kamu nyanyi, nggih. Rambutmu dirawat. Yang unik Mas. Setelah ibu saya ngomong ibu rambutnya dirawat, ada orang salon. Adik saya anggap sebagai adik, datang di sini nih. Datang di sini nih, tempatnya di sini. Nah, kemudian setelah saya motivasi, alhamdulillah beliaunya menemukan jalan hidup, menemukan jalan Allah. Kemudian ya bahasanya ada chemistry. Ya saya dirawat rambut saya. Nggak mau dibayar. Itu unik. Jadi Allah itu udah nyiapin semuanya. Tapi kita kalau udah ngomong ilmu nyata gini ya bahasanya saling ngisi aja. Saya nggak nyuruh, nggak melarang, saling mengisi gitu. Jadi nanti ya nggak debat, saling ngisi. Kang Mas Abimanyu Keling, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam kenal. Nggih Kang Mas Abimanyu Keling matur suwun. Kang Mas Sogol Brandal Gemuling matur suwun Kang Mas, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Sobat Ngarit nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu semuanya nggih. Mbak Eva Diare, assalamualaikum sobat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu Samudra, wong ruwet kuwi Kang nggih. Lah nggih, makanya tak suruh ke ibu dulu. Kemudian tak suruh yakin dulu, tak tuntun dulu, tak suruh belajar ke Allah dulu gitu. Tak suruh memperbaiki dirinya. Dia udah ngaku sih, kurang bersyukur iya. Terus banyak tadi, udah ada bongkar-bongkar salah udah, tinggal benerin. Kang Mas Pranata, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Otot Kawat Balung Bendrat, nggih. Lali ngirim nang wong tuwa, nggih. Wong tuwa ini pun meninggal, makanya itu salah satunya tak suruh tadi.
tak suruh datang ke kuburannya. Kang Mas Kawuk nggih, salam rahayu Kang Mas kula nggih, matur suwun Kang Mas Andre. Matur suwun Kang Mas Kawuk rahayu nggih. Kang Mas Andre Pak Hebol minta tolong bisa bayar utang. Ya Allah yang bayarin utang Allah. Makanya saat ini saya yakinkan, saya juga sama pernah dibayarin Gusti Allah nih, catatannya tak kasih itu. Pernah dibayarin orang 30 juta, dibayarin orang 100 juta, dibayarin orang 240 tambah 100 juta ditambah 20. Jadi pernah ditolong orang senilai 360 juta, 130 juta. Tanpa tanda tangan, tanpa embel-embel, tanpa apapun. Tapi kitanya harus ngerti gitu. Tanpa perjanjian apapun, yang penting nolong-nolong aja gitu. Kok ada gitu. Nah itu kalau Allah sudah menolong. Tapi sebelumnya pinjem bank nggak ada yang bantu. Sampai mau sertifikatkan tanah di Penggadian loh, nggak dibantu. Sulit sampai nggak bisa zakat. Hampir nggak bisa zakat. Hampir nggak bisa zakat. Padahal cuma 200.000 pas tahun 2020. Hampir nggak bisa. Tapi akhirnya ditolong orang, diantar beras 5 liter sama 10 liter akhirnya bisa zakat. Pasti diare ibuku udah tiada sobat, tinggal bapak. Bapaknya diutamakan sebagai mewakili ibunya sering didoakan, sering datang ke kuburannya. Nggih Kang Mas Abel Purnama Charlie ST12. Nggih mirip Mas Charlie Kang Mas. Nggih mirip, ada yang bilang mirip Kang Mas Agung Hercules ada. Bang Charlie Setiaben ada. Bila asmaraku telah tiba merenggut di dalam jiwa. Suaranya beda toh. Kita kan penyanyi campursari. Kang Mas Kopit matur suwun. Kita banyu langit sing ana dhuwur kayangan. Watu gede kalingan mendonge udan. Telesono atine wong sing kasmaran. Setya janji seprene tansah kelingan. Nah, kita kan campur sari, Mas Charlie pop. Tapi saya lagi pelajari lagunya Mas Charlie juga. Kang Mas Nyonya Pas, amin amin ya rabbal alamin, amin. Nggih, Kang Mas Azam, amin, matur suwun rahayu. Kang Mas Pranata, amin, matur suwun ya Allah, berhasil semuanya. Berkatilah ya Allah, rahayu sagung dumati seluruh makhluk ya Allah. Saya kalau melihat makhluk semua bahagia, ikut bahagia. Kang Mas Dian, matur nuwun, Mas ilmunya. Nggih, Mbak Dian, Kang Mas Dian, matur suwun rahayu sedaya Gusti Allah awake namung menyampaikan. Jadi di sini sebentar lagi maghrib juga ya, makanya kita sapa terus matur suwun semuanya yang di daerah Jawa Timur udah maghrib. Nah, ini sebentar lagi maghrib. Kamas Ali Firman Haryanda, makasih salam persaudaraan dari Ranting Pasar Remis. Oh, Mas Alvin, saya 3 raksa, berarti cedak 1 Tangerang. Kang Mas Arema Sehati sugeng sonten nggih matur suwun rahayu. Kang Mas Mainut, assalamualaikum. Bang, kalau kita mau meditasi boleh apa boleh? Kamarnya ada anak lagi tidur. Ya sebaiknya ya jangan pas ada anaknya lagi deketnya. Tapi kalau satu kamar ya nggak apa-apa. Tapi ya takutnya itu tarik-tarian apa atau yang cari yang sepi lah di depan apa di belakang atau di dapur. Jangan anaknya, jangan, maksudnya itu ya kalau bisa kanan kirinya jangan pas lagi sampingan orang tidur. Di dapur nggak apa-apa. Di depan nggak apa-apa, kalau malam kan nggak kelihatan. Tapi kalau terpaksa ya nggak apa-apa, yang penting jangan berdekatan. Takutnya nyetrum nanti tenaganya ke anaknya. Tiba-tiba nyimpar anaknya. Kalau deket, ya intinya agak jauh gitu, ada jarak. Kang Mas Ki Semar, asli mana bang? Saya aslinya Ngawi Kedunggalan, Wonorejo, tinggal domisilinya di Tangerang Tigarasa. Nggih Kang Mas Putra Jogja, sugeng pinanggih salam saking Tlatah Kangsal. Nggih Kang Mas Putra Jogja matur suwun rahayu. Kula domisili Tangerang Tigarasa Kang Mas. Kang Mas Winarso izin kula nggih Kang Mas Bima Putra, apa kabar Charlie? Oh nggih, kabarnya baik-baik. Suwun. Segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Yakin room ini room sendiri untuk asah-asah diskusi. Jadi gurunya guru sejati yang ada di dalam diri masing-masing. Guru adalah pengalaman,
Guru adalah praktek. Jadi kita saudara, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, bukan bermaksud untuk menasihati atau menggurui, namun sharing asa-asa. Sekali lagi, bila ada salah dan kurangnya, minta maaf. Netral karena Gusti Allah. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Allah menunjukkan cahayanya bagi yang dikehendaki. An-Nur cuplikannya ayat 35. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi may yasha. Cahaya di atas cahaya, Allah menunjukkan cahayanya bagi yang dikehendaki. Yang kita ketemu ini karena Allah. Sekali lagi yang belum saya sapa mohon maaf, yang belum saya jawab mohon maaf. Semuanya mendapat keberkahan dari atas pertemuan ini. Sehat selamat, panjang umur, merasuki, tercapai segala cita, hidupnya makmur sejahtera, kaya hatinya, kaya hartanya, kaya ilmu, kaya saudara, kaya segalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Allah memberkahi, Allah melindungi, Allah menjaganya dan seluruh alam mendukung. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi bila ada salah minta maaf, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu. Sampai ketemu kesempatan akan datang. Matur suwun.